kalaupun kemudian diaspora ini dibutuhkan oleh John Hetman harus ambil yang levelnya udah grade A gitu. Jangan kemudian dijual bebas di pasar gitu. Siapa yang mau? Apalagi dijual bebas sama agen gitu kan. Kan selain Super League nih, nanti di akhir bulan bakal ada FIFA Series. Iya, betul. Akhirnya setelah berapa bulan? Setelah 5 bulan Timnas Indonesia akhirnya main lagi nih. Ini merupakan debut John Hetman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tapi sayangnya ada 6 pemain Timnas Indonesia yang cedera nih kan. Ada yang cedera sebenarnya 4. Ada Mauro, ada Marcelino, Arhan, Asnawi dan juga Mesilgers. Plus Mauro sih, tapi kan dia belum tahu bakal main atau enggak ya karena cederanya masih dipantau. Terus 2 lagi ada Tom Haye dan Sen Patenama karena skorsing ya. Kan tentu jadi pertanyaan dari 7 pemain ini nih sebenarnya jadi pertanyaan kira-kira siapa sih yang bisa gantiin posisi Tom Haye? Karena kan Tom Haye bisa dibilang belum ada nih pemain di Timnas Indonesia yang memiliki visi bermain sebagus Tom Haye. Kalau Mas Arul gimana Mas kira-kira untuk sosok ganti Tom Haye? Mungkin orang-orang yang pernah ngelihat muka saya berseliweran marah-marah ketika Tom Haye kesini. Itu jawabannya tadi. Tom Haye sampai sekarang itu masih belum ada yang bisa menggantikan posisinya di timnas. Nah, kemarin kan John Hetman cukup belusukan ya Bang ya. Sampai ke Liga 2. Liga 4 John Hetman. Liga 4 John Hetman. Ya, cuma kalau untuk siapa yang bisa ganti Tom Haye, nama terdekat tetap Ivar Jenner nggak ada lagi. Terdekat ya, nama terdekat pemain yang punya visi, punya work rate, dia doang. Gitu. Cuma yang gue tunggu dari FIFA salah satunya sih, apakah ada pemain yang di luar radar penonton itu dipanggil sama dia setelah dia belusukan? Itu yang gue tunggu. Itu dia ya. Sebenarnya. Kalau kayak Tejan kita tahu, ya kan? Maksudnya Tejan sebenarnya kan belum pernah mencatatkan caps di timnas. Tapi kalau misalnya dipanggil ya kita nilai memang layak karena ini clean sheet terbanyak di Super League. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kira-kira ada nama baru nggak? Yang unexpected out of nowhere gitu. Yang terlepas dari pantauan kita. Kan kalau dia ngelihat langsung nih harusnya ya pemantauannya lebih luas ketimbang kita kan. Nah, kalau Bang Amal gimana ngeliatnya? Ya, saya melihat FIFA Series ini sebagai apa ya? Sebagai lembaran baru buat buat John Hetman ya. Dan di sini kemudian akan ditulis hitam atau putih di kertas baru ini gitu setuju. Kan. Artinya ini adalah batu pijakan awal buat John Hetman untuk menunjukkan apakah nama besarnya kemudian prestasi yang luar biasa bersama Kanada bisa di copy paste untuk sepak bola Indonesia, dan acuannya akan kita lihat di FIFA Series walaupun ini adalah debut ya, tapi kan orang tidak melihat mungkin hasil, orang akan melihat cara bermain. Ya kan, bagaimana dia tadi seperti Arun katakan mencari pemain yang ada. Dia punya waktu banyak saat ini untuk memilih pemain, bahkan tadi belusukan. Gitu. Kalau perlu misalnya ada pemain yang punya kemampuan lebih dari sepak bola, ambil di Liga 4. Nah, setuju tuh. Dan sebagainya. Di sini nih nanti di setnya. Di sini. Artinya apa ini menjadi pegangan baru buat John Hetman gitu kan, termasuk juga ini buat PSSI. Artinya kalau kemudian penampilan timnas ternyata di luar ekspektasi ya bukan mustahil kritik udah mulai kemudian sampai kepada John Hetman. Selama ini kan John Hetman dengan public speaking yang sangat luar biasa. PR ini juga bagus Bang. PR-nya juga luar biasa, kemudian ininya juga belusukannya yang dilakukan luar biasa. Apakah kemudian keluar biasaan ini bisa diimplementasikan di lapangan akan terlihat nanti di FIFA Series menurut saya, dan itu pasti akan menjadi tantangan besar kalau kemudian penampilan tim tidak sesuai ekspektasi publik. Ya bukan mustahil ini akan menjadi tantangan baru buat John Hetman, walaupun dia sudah mengatakan bahwa buat saya kritik adalah kemuliaan gitu kan. Dan itu sudah disampaikan. Tapi ini yang menarik adalah bahwa saya melihat FIFA Series ini kan lawan terberat Bulgaria. Tapi kan kita nggak ketemu Bulgaria kan. Bulgaria akan ketemu Solomon. Kita akan ketemu Saint Nevis, negerinya Ketayama gitu kan. Dan kalau dari sisi ranking harusnya kita bisa menang dan akan bertemu Bulgaria di final. Jadi sebenarnya kalau dari sisi yang pesertanya sebenarnya tidak terlalu berat buat Indonesia gitu kan. Dari sisi rankingnya semuanya kecuali Bulgaria peringkat 88
yang lain di bawah Indonesia. Artinya ini juga kan bukan rujukan buat penggemar sepak bola. Ranking di bawah masa kita nggak bisa menang, gitu kan? Pasti. Nah, dan itu yang kemudian akan menjadi tantangan buat John Hedman. Nah ini kan John Hedman sendiri kabar terbaru katanya dikabarkan ingin mendatangkan 2 pemain naturalisasi tambahan nih dari Eropa. Coba kita belum tahu kan. Tapi kalau kita mapping sebenarnya ada beberapa nama pemain keturunan yang sebenarnya ya berpotensi untuk dinaturalisasi. Ini di luar Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde. Yeah. Jadi bilang dia berada di level lain lah. Dia Grade mungkin A. Grade A. Dia mungkin mau main di timnas kalau kita lolos Piala Dunia mungkin ya. Tapi kan ada beberapa pemain yang levelnya di bawah mereka nih kayak Tristan Goyer pemain PC Zwolle. Terus juga ada Dejiro Chirino pemain Almeria. Terus juga ada mungkin kayak Denzen Bergen strikernya VVV Venlo. Nah ini Bang Akmal kira-kira sebenarnya ada bocoran nggak, atau kira-kira siapa sih pemain yang kemungkinan nih pemain naturalisasi pertama di era John Hedman nih? Karena kan di era-era sebelumnya selalu ada pemain naturalisasi seperti Sintayong kan ada banyak, ada Kevin Dix, Silgers, Tom Hay dan lain-lain, Patrick Kluivert, ada Joey Pelupesi dan lain-lain. Nah kalau Bang Akmal lihat kira-kira ada nggak Bang pemain naturalisasi yang sebagai awalan nih untuk memperkuat timnas Indonesia selanjutnya? Sekalian tambahin pertanyaan ya Bang, masih perlu nggak naturalisasi? Masih perlu nggak dengan banyaknya pemain? Ya, kalau saya hitung-hitung kita dengan sepak bola putri itu naturalisasi kita udah ada sekitar 40 ya. Sama cewek juga ya? Sama cewek ya kan. Artinya ini harusnya udah jadi bahan evaluasi. Evaluasi apakah kita akan melakukan naturalisasi berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kuantitas jumlah yang mau. Nah ini kemarin kan banyak kita lihat misalnya posisi bek kiri numpuk di sana banyak gitu kan, sia-sia juga. Sementara kita kemarin butuh striker, akhirnya dapat oleh Romani, tapi itu di ujung jalan kan. Artinya sekarang John Hedman kalaupun kemudian mau ambil pemain, saya pikir harus ambil pemain yang benar-benar menjadi kartu as gitu. Istilahnya marquee players buat tim nasional Indonesia. Gitu. Kita harus ambil pemain yang ya tipikalnya kelasnya Jai Inces kan, Kevin Dix, kelasnya Kevin Dix, Kevin Perdong. Artinya jangan sampai kemudian ini kan juga jadi pelajaran, jangan sampai saya katakan bahwa naturalisasi itu delusional. Orang mungkin banyak ngamuk. Kenapa? Gue juga ngamuk. Iya kan, delusional karena banyak orang yang kemudian menjadikan bahwa ini batu loncatan ketika mereka tidak masuk level di negara mereka hidup di sana. Ya ada peluang main di tim nasional, ya maka diambil itu ya. Dan itu kan sudah fakta di sepak bola kita saat ini. Dari bukan zaman sekarang aja, dari mulai angkatannya Christian Gonzalez, bahkan dulu John Van Boekring, kurang punya nama apa gitu, Ruben Warwanaran, Diego Michel dan sebagainya. Artinya kalaupun kemudian diaspora ini dibutuhkan oleh John Hedman harus ambil yang levelnya udah grade A gitu. Jangan kemudian dijual bebas di pasar gitu. Siapa yang mau, apalagi dijual bebas sama agen gitu. Banyak karena banyak juga benar kan dari Fardi Bahadim mainnya di Indonesia semua kan. Patinama, terus juga ada beberapa nama Rafael Strijk juga. Nah ini kalau Mas Arul gimana? Ada pemain favorit gak di luar Struijk sama Jayden Oosterwolde kira-kira? Itu Struijk? Oh Pascal Struijk dan juga Jayden Oosterwolde kira-kira ada pemain diharapkan gak buat main di timnas Indonesia? Kalau harapan gua pribadi ya, tolong Papa John nih ya kameranya. Papa John Hedman kalau lihat ya, tolong Anda sudah mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini ya. Diaspora yang kita butuhkan, yang kita inginkan, tentunya diaspora yang jangan dalam waktu dekat itu bermain ke liga kita pasti. Karena kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya diaspora yang main ke liga kita itu adalah pemain yang akhirnya sudah tidak bisa bersaing lagi di luar. Terbukti Sean Patinama yang paling terakhir itu dia out dari Buriram karena regulasi Liga Thailand tahun depan berubah. Udah nggak punya khusus ASEAN. Akhirnya Buriram mempertahankan Wolves doang. Si Patinama dibuang. Gitu. Grade A yang kita butuhkan. Kalau misalnya pertanyaannya siapa sih yang kita butuhin di luar yang diinginkan di luar si Pascal dan juga Jayden Oosterwolde. Kalau gue jujur sih gue udah gak punya nama lagi Bang. Serius. Di awal disebut Kylian Mbappe kan. Gue udah gak punya nama lagi karena ini tim tuh tim yang udah tinggal dijalanin doang sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya pun mau nambah lagi ujung-ujungnya buat nambel doang. Bukan sesuatu yang emang urgent banget nih, gitu ini semua udah ada, tinggal 1-0 nih.
pas datang pelatihnya dipecat gitu kan. Ada tuh. Nah, ini kan nggak kayak gitu kayak kejadiannya gitu. Jadi kalau gue sih ngelihat dengan fakta kalau tim kita ini udah lumayan lengkap secara tim utama dan fakta pemain diaspora yang akhirnya malah pada kesini, gue udah nggak perlu lagi naturalisasi kalau gue. Ya udah ada yang sekarang aja sambil ya pembinaan usia muda, perbaikan kompetisi juga ya. Betul. Harapannya bisa. Tapi bahkan dengar kabar katanya Cioro sama David da Silva mau dinaturalisasi. Itu kan bukan buat klub itu ya. Iya. Iya, tapi kan walaupun begitu kalau udah jadi warga negara Indonesia bisa dia juga punya hak. Punya hak buat dipanggil. Karena harapan Bang. Jadi kalaupun kemudian masih ada ruang untuk naturalisasi ya tidak kemudian dibuka kerannya luas besar. Jadi kita butuh main misalnya striker oleh Romani pendampingnya. Mauro Silva diharapkan ternyata pulang ke tanah leluhur lagi. Betul. Kayak ini. Untung sekarang Persija bisa jadi nanti ke Depok kan. Kan sebenarnya ironi banget ya Bang ya. Kita naturalisasi itu harapannya pengen pemain lokal itu termotivasi sama mereka. Malah mereka yang termotivasi. Iya kan? Lihat Mark Locke udah punya villa di Bali. Iya. Wah, enak nih gitu. Siapa yang nggak mau kan? Dan nggak salah ya itu ya. Sebenarnya hak mereka. Hak mereka. Gitu. Cuma kita kan sebagai di sini penikmat sepak bola kan kayak kok gitu ya. Benar. Ini terakhir Bang Akmal, Mas Arul. Ini kan John Hartman nih kemungkinan atau biasanya dia pakai pola 3 back atau 3-4-3. Nah, tapi kalau untuk timnas Indonesia di FIFA Series kira-kira bakal pola apa dan coba nih Mas Arul bikin formasi versi Mas Arul untuk di FIFA Series 2026 nanti. Ya. Kayaknya sih dengan dia datang ke sini punya CV 3 back dan pemain kita banyakannya 3 back tengah juga, back tengah dan back wing back. Kemungkinan 3 back akan dipakai lagi sih harusnya. Di kiper gue Emil Odero. Emil 3 back sejajarnya itu kanannya ada Kevin Dix. Tengahnya Jay Itses, kirinya Justin Hubner. Oke. 3. Karena Tiwar lagi gacor banget nih, lagi perform di klubnya, termasuk Emil ya. Kevin Dix baru jadi pemain terbaik Mönchengladbach ya? Iya, orang Indonesia terbaik di Jerman setelah B.J. Habibie dulu. Benar. Ya, di kanan Sandy Walsh, wingback kanan. Iya, di Budram juga lagi perform. Calvin Verdong gak usah dipertanyakan. Karena Tom Haye sekarang lagi skorsing nggak bisa. Ya, Jenner dan Pelopesi. Iya. Depan. Miliano di kanan, terus Ole di depan. Kirinya gue Beckham Putra. Iya, karena nggak punya nama lain. Bukan Ragnar. Cedera. Udah sembuh. Udah debut kemarin di Dender. Iya, tapi secara form belum balik. Iya. Fitnessnya belum bagus lah ya. Kalau misalnya winning team ya, yang gue milih pemain tadi berdasarkan performa di klub. Gak ada satupun pemain yang istilahnya nggak main. Sebenarnya gue mau masang Nathan, cuma gue bingung Nathan mau gue taruh mana. Bener. Nathan juga lagi ngeri banget. Oke banget di film itu ya main terus ya back kiri ya. Kalau Bang Kamal gimana? Ya pilihan yang saya sih berharap ada pemain-pemain baru ya yang masuk ke tim nasional lepas dari eranya Sintayong maupun eranya Patrick Kluivert gitu kan. John Hartman punya ikon baru. Kalau Sintayong dulu kan punya ikon misalnya Pratama Arhan, Marcelino, Patrick Kluivert dengan hadirnya Jean Pelopesi dan sebagainya gitu. Nah, John Hartman ikonnya siapa gitu kan? Apakah tetap pemain diaspora yang akan didatangkan atau kemudian nama baru? Ya ada pemain di kompetisi domestik ini yang dilihat menonjol. Kalau saya tuh FIFA Series ini ingin mencoba gitu di luar pakem yang ada. Jadi kalau kiper saya Teja Pakualam. Biar beda maru. Iya kan? Kiper Teja. Diberi kesempatan walaupun hadir Emil Odero, Martin Pas hadir, mungkin dia akan lawan Bulgaria kalau kita lolos final aja. Lawan Bulgaria gitu. Iya kan? Teja Pakualam lah dicoba. Lawan Kate Nevis berarti. Iya kan? Bisa boleh. Kemudian Rizky Ridho masih menjadi salah satu gacoan kita kan di di lini belakang gitu kan. Dan Eliano Raiders juga bisa dimainkan ya untuk posisi bek kanan, bek kiri. Berarti formasi berapa Bang? Saya kebiasaan di Indonesia itu John Hartman kan biasa 3-5-2 gitu. Jadi 3 di belakang, kiper Teja Pakualam. Biar out of the box aja. 3 backnya siapa ya? Rizky Ridho. Ada Rizky Ridho, kemudian ada Jay Itses gitu kan sebagai kapten tim dan saya melihat Hamka Hamzah.
Iya, Nathan Choaon lagi bagus. Dia juga bisa main gitu di kan. back tengah sebelah kiri, bisa juga. LCB. LCB bisa gitu juga. kan. Justin juga lagi oke gitu kan. Jadi Dua pilihannya lima, ya. saya pikir duet yang kemarin dilulukan Jay Inches, Justin Hubner dan itu patut dicoba gitu kan. Lagi, walaupun ada opsi lain tadi. Di kanannya ya Kevin Dix lah. Kevin Dix, taruh situ. Di apa namanya? Bek kanan berarti ya. Di kiri saya sih bukan ini Kelvin Perdong levelnya udah di atas, nanti lawan di final aja. Di kiri itu Eliano Raiders ya menurut saya. Eliano, bukan Dean James bukan? Dean James boleh. Eliano jadi gelandang seperti di Persib. Nanti kan Eliano duet kemudian sama Ivar Jenners. Berarti Joey Pelwisi cadangan berarti. Buat di final juga. Saya pengen ini warna baru aja gitu kan. Di apa nama Beckham Putra bisa dicoba sebagai winger kiri ya. Winger kiri. Kemudian di kanan saya masih tertarik sama Yakob Sayuri antara itu kan. Yakob ya berarti. Nah, posisi depan nih Hoki Caraka kelihatan perlu dicoba. Ya kan? Perlu dicoba karena penampilan lagi luar biasa bersama Persita. Benar, golin. Gojek kiper dia kemarin. Kan? Bahkan pernah jadi kiper juga. Ini kan multi talent ya kan. Benar. Betul. Oke, kelebihannya pressing yang mantap. Iya, selain tadi yang disebutkan Arun itu kan bisa dibilang itu tim utama. Nah, ini tim-tim yang perlu secondary yang coba dimunculkan. Saya pikir ada beberapa pemain potensial. Doni Tri juga patut dicoba gitu kan untuk, atau Rehan Hanan dicoba untuk naik level mereka bersama John Hetman. Biasanya pelatih baru kan punya ya kejutan-kejutan baru. Kalau yang tadi nama diaspora semua kita bikin itu kan bisa dibilang itu formasi utamanya. Saya berharap ada anak-anak muda yang baru dari Super League yang dimunculkan oleh John Hetman. Ada Beckham Putra, ada siapa lagi? Di Borneo FC. Rivaldo Pakpahan. Nah, itu kemarin juga dapat rekomendasi dari pelatihnya ya. Oke deh. Oke Bang Akmal, Mas Sarul. Ya, jadi ada Rivaldo, ada Beckham, keren banget. Gila. Eropa banget. Lu kelihatan umur lu Bang, kalau kayak gitu Bang. Kelihatan umur lu. Udah.